Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyudi, siswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, sekaligus guru pada SMK Negeri 5 Jeneponto. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat semua? Semangat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Surat Halimah, Eka Musdalifah, Hadir Pak. Marsha Dewi, Hadir Pak. Evan Gunawan, hadir Pak. Ilhamsyah, hadir Pak. Tunis, hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Pak. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencoba melatih kefasihan berbicara dan membaca kita. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak semua dapat membaca kata, frasa atau kalimat dengan benar dan dengan fasih sesuai dengan makhraj huruf yang benar. Yang dilanjutkan kita akan menganalisis fungsi-fungsi sosial, struktur frasa dan kalimat dalam wacana yang akan kita bacakan, baik itu secara bersama-sama atau secara seorang diri. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang materi qiraah, yaitu tentang jati diri atau huwiyah. Nah, di awal coba kita bacakan secara bersama-sama. Anak-anak ikuti apa yang saya ucapkan ya. Ya Pak. Di sini ada dua kalimat percakapan. Oke. Akbar. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri. Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Akbar. Ismi Akbar. Umri al-an. Umri al-an. Sab'ata asyar. Sab'ata asyar. Ismu Abi Ahmad. Ismu Abi Ahmad. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Fil madrasatil ibtidaiyah. Fil madrasatil ibtidaiyah. Wa ummi ismuha. Wa ummi ismuha. Rahmah. Rahmah. Hiya. Hiya. Rabbatul bait. Rabbatul bait. Indi akun wahid. Indi akun wahid. Wa uhtani. Wa ukhtan. Wa anta masmuka. Wa anta masmuka. Ismi Fikri. Ismi Fikri. Umri al-an. Umri al-an. Sittata asyar. Sittata asyar. Ismu Abi. Ismu Abi. Bukhari. Bukhari. Huwa tajir. Huwa tajir. Fisuki. Fisuki. Wa ummi. Wa ummi. Ismuha. Ismuha. Laila. Laila. Hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Fil madrasati. Fil madrasati. Sanawiyah. Sanawiyah. Indi salasu akhawatin. Indi salasu akhwat. Akhawat. Bagaimana kira-kira semua sudah bisa membaca? Sudah. Nah, coba saya minta salah satu dari anak-anakku untuk ke depan ke papan membacakan secara benar.
benar sambil kita analisa secara bersama-sama apakah sudah benar penyebutannya atau tidak. Saya minta saudari Eka takandami ila amam, silakan ke depan. Tolong dibaca bacaan yang diucapkan oleh Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Akbar. Umri al-ana sab'ata asyara. Ismu Abi Ahmad. Huwa mudarrisun fil madrasati ibtidaiyah. Wa ummi ismuha Rahman. Hiya Rabbatul Bait. Indi akun wahid wa uktani wa anta masmuk. Ya, coba yang lain mungkin bisa ke depan membaca. Saudari Marsha Dewi, silakan ke depan. Ya, yang Fikri. Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fikri. Umri Al-an sittata asyara. Ismu Abi Bukhari. Huwata jirru fis sufi. Wa ummi ismuha Laila. Huwa mudarrisatu fil madrasati sanawiyah. Indi salasu akhawat. Oke, terima kasih saudari Marsha Dewi. Nah, anak-anak sekalian, pada wacana di atas kita bisa melihat bahwa di situ sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita melihat bahwa ada beberapa bentuk dhamir ya yang digunakan, yaitu ada yang menggunakan dhamir munfasil. Dhamir munfasil seperti yang anak-anakku pelajari sebelumnya adalah dhamir yang berada di depannya, dan juga ada dhamir muttasil. Seperti pada contoh misalnya ini Ummi ismuha Rahman. Nah, untuk lebih lanjut kita agar mendapat kejelasan yang lebih, coba anak-anak buka pada lembar berikut yang sudah ada di meja masing-masing. Nah, ini tentang dhamir. Sudah ada? Jadi dhamir muttasil itu seperti yang sudah dipelajari yang lalu ya. Itu dhamir kata ganti orang yang dimulai dari ada buah, rumah, ya, rumah, bina, anta, antum, dan seterusnya sampai anak dan nabi. Pada tabel tersebut itu ada petunjuknya di kolom paling kanan yang menunjukkan makna. Jadi dari petunjuk itu nanti silakan anak-anak mencari secara berkelompok apa maknanya dan menelisik lebih dalam tentang wacana tadi untuk mengelompokkan dhamir-dhamir yang digunakan pada wacana tadi. Nah, untuk bentuk kepemilikan pada dhamir juga sudah kita bisa lihat yang memaknai yang muttasil. Kalau dia iya misalnya, maka itu dilambangkan dengan ha, huma, dilambangkan dengan huma, dan seterusnya sampai na. Ya, untuk dhamir nahnu. Lanjut pada kolom berikut. Ini ada beberapa
jenis profesi ya yang biasa digunakan. Nah, jenis profesi ini itu ada atau terkait pada wacana tadi sebelumnya. Silakan nanti anak-anak telisik sendiri dari profesi-profesi yang ada di sini, mana yang terkait dengan wacana tadi ini sebagai alat bantu, sehingga anak-anak tidak perlu lagi mencari terjemahan secara berlebih tanpa menerjemahkan. Anak-anak bisa memahami bahwa dari profesi ini berarti dia seorang pengajar. Itulah fungsi gambar yang ada pada slide berikutnya, dan dari penjelasan domir yang sudah dipelajari sebelumnya. Dari situ sebentar anak-anak bisa menyimpulkan penggunaan itu untuk kemudian diaplikasikan pada LKPD yang ada di lembar berikut. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi sengaja kita menghindari banyak menerjemahkan, karena cara terbaik sesungguhnya dalam mempelajari bahasa asing, salah satunya bahasa Arab itu, dengan kita mencoba menggunakan bantuan gambar atau bantuan instruksi petunjuk saja, sehingga pemaknaannya itu kita tidak terlalu harus bahwa harus dihafalkan dari kamus. Nah, sisa nanti kita melengkapi kata-kata apa yang mungkin masih membingungkan dari wacana itu, baru kita menggunakan bantuan kamus. Anak-anak kan sudah punya semua di HP aplikasi kamus yang biasa kita gunakan. Jadi untuk itu sebelum masuk ke LKPD saya jelaskan sekali lagi. Contoh misalnya pada ini sudah jelas ya, bantu dan contoh-contoh penggunaannya sudah ada. Nah, kemudian pada domir mutasil atau yang bersambung, domirnya itu selalu terletak di belakang, mengikuti kata benda yang ada sebelumnya. Contoh pada domir hiya itu H berubah menjadi H pada contohnya masalah kita buha, huma kita buhuma, hunna kita buhunna. Kemudian pada contoh lain anti itu menjadi ki, kita ki, antuma tuma kita buhuma, antunna tunna kita buhunna. Anak menjadi i, kitabun menjadi kitabi. Nah, menjadi na, kitabun menjadi kitabuna. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Nah, setelah melihat dan membaca percakapan di atas, kira-kira apakah sudah bisa dipahami maknanya? Insya Allah. Saya rasa sepertinya sudah siap ya untuk masuk ke LKPD. Siap? Ya. Oke. Nah, walaupun pada hari ini dan di kelas ini memang jumlah kita terbatas, tapi satu yang saya senang karena kalian selalu semangat. Walaupun bahasa Arab baru di sekolah kita ini, tapi anak-anakku selalu antusias mengikuti. Itu sebuah nilai plus bagi perkembangan kalian dan juga bagi saya. Oke, kalau begitu coba kita masuk ke LKPD untuk mengerjakan. Silakan dibuka pada halaman 9. LKPD-nya di situ ada. Jadi untuk mengerjakan LKPD ini itu dilakukan secara berkelompok, ya. Silakan sesuai dengan yang sudah ditentukan dibagi 2 kelompok, masing-masing dikerjakan. Tapi dengan catatan bahwa setiap anggota kelompok itu juga mengerjakan dan mencantumkan nama setiap lembar LKPD. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Mungkin bisa ya bergabung kelompoknya. Ya, silakan buat. Kita tak tulis di situ, Ki. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang.
selesai pada soal nomor 1? Sudah. Ya, oke. Coba dari kelompok 1 dibacakan hasil pekerjaannya untuk nomor 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Silakan. Untuk konfasil Ya, ada huwa mudafun, ada dia dua. rabatul baitin, Baik. huwa tajirun, dia mudarrisan. Bagaimana dari kelompok 2? Apa sudah benar? Benar. Yakin sudah benar? Benar. Nah, coba dari kelompok 2 bacakan. Apakah sesuai? Untuk yang non-fasil apa? Untuk yang munfasil ada huwa mudarrisun Dua mudarrisun. sama dia rabbatul Iya, bait. betul baik. Cuma 2. Cuma dua. Bagaimana tadi jawaban dari kelompok 1? Yang munfasil ada berapa? Ada 4, ada dari Oh, dari website yang ada dari 4, ada dari munfasil. munfasil ada berapa? Muntasil ada 4. Tidak. Coba munfasil. Ada. Sekarang coba kita analisa ya bersama-sama. Untuk munfasil yang terpisah jadi ada dua dari sun. Dia seorang guru. Dia rabbatul bait. Dia apa? Dia ibu Ibu rumah rumah tangga. tangga. Betul. Nah, yang berikut. Itu lagi ada. Berarti di sini juga huwa tajirun. Apa artinya? Buat dia Dia seorang pedagang. Nih, 3. Yang keempat dia mudarrisatun. Berarti ada 4. Nah, berikut untuk yang mutasil coba mulai dari kelompok 2. Yang mutasil atau yang bermakna milik tadi, coba dibacakan. Di muntasil ada ismi, nama umri, terus ummi, ummi, ummi apa? Ummi, abi mungkin ummi, ya. Apalagi sama indi. ini. Oh ya, indi. Nah, dari kelompok 1 ada tanggapan? Ada yang kurang mungkin? Saya kurang. Apa? Coba dibacakan. Kalau ada Ismi, ada betul. umri, Betul. ada Ummi, ada indi. ada indi. Nah, dari jawabanmu semua ada yang terlewat 1. Itu kan ada satu. Yang terlewat apa? Abi, Abi. Abi. Bapak guru. Ya, Abi. Abi. Bapak guru. Oke, berarti ada 1 yang salah ya. Bagaimana yang lain? Seragam. Seragam. Seragam ya. Oke. Berarti soal nomor 1 sudah ya. Sudah. Sudah. Kita pindah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu permainan memasangkan gambar dengan domir yang sesuai. Oke. Sudah siap dengan pertanyaan? Siap. Siap. Nah, kelompok mana dulu yang bertanya? Kelompok 2 silakan. Tolong menghadap ke kelompok 1 supaya mereka bisa lihat gambar apa. Jadi ditunjukkan gambarnya, coba sambil disebutkan. Dari gambar itu, ya silakan. 1 per 1 ya jawabnya, 1 pertanyaan langsung dijawab. Silakan, silakan. Tajirotun. Anti tajirotun. Anti tajiratun. Anti itu muannas, tajiratun juga muannas, berarti benar. Oke, pertanyaan kedua apa? Robatul bait. Dia robatul bait. Iya, robatul bait. Apa artinya? Dia Iya, seorang ibu rumah tangga, benar. Nah, pertanyaan terakhir, yang ketiga. Muhandisun. Huwa muhandisun. Muhandisun artinya Insinyur. dia seorang insinyur. Oke, benar. Bisa 20. Sekarang kelompok 1 yang bertanya balik, siapkan 3 pertanyaan, silakan. Oke. Tajir. Huwa tajir. Oke, apa artinya? Huwa, dia, tajirun, pedagang. Pedagang. Oke, benar.
mudarrisun. Gimana? Apa artinya? Ana saya mudarrisun, seorang Guru. Berarti nah, yang terakhir. Mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Ia mudarrisatun. Ia manas, mudarrisatun manas. Artinya dia seorang guru perempuan. Perempuan. Semua kasih tepuan. Nah, kita lanjut. Untuk yang terakhir, pertanyaan ketiga. Ada soal akhir, ini pertanyaan terakhir pada LKPD. Silahkan lakukan dialog dengan teman kelompok. Tapi di sini saya mengubah, kita ambil perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 1 untuk saling bercakap, membacakan keyword di atas. Oke, silakan ke depan Eka dan Marsha, ya. Dimulai dari Eka dulu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Akbar. Umril ana sab'atan asyara. Ismu Abi Ahmad. Huwa mudarrisun fil madrasati ibtidaiyah. Ismuha Rahmah. Hiya rabbatul baiti. Ini akun wahidun wa buhtani. Wa anta mahasmuka. Ismi Fitri. Umri al-an sittata asyara. Ismu Abi Bukhari. Wa tajirun fisuki. Wa ummi ismuha Laila. Hiya mudarrisatun fil madrasatis sanawiyati. Indi salasu akhwat. oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semua. Itu tadi contoh pembacaan secara benar ya. Dari makharijul hurufnya, panjang pendeknya itu sudah lumayan bagus, tapi tetap mesti ditingkatkan anak sekalian. Dan di akhir jangan lupa untuk dikumpulkan LKPD-nya ya, setelah ini. Karena LKPD semua ya, setiap siswa LKPD-nya dikumpul untuk saya lakukan penilaian. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan materi ini? Baik, sesuai bacaan tadi, Pak, apakah damir munfasil itu digunakan untuk menunjukkan profesi atau pekerjaan? Oh ya, nah coba kita kembali ke wacana tadi. Saya buka di slide, silakan dilihat di sini. Damir munfasil, ada contoh di sini, ada huwa, ada dia. Gambar berikut ada juga huwa dan dia. Kemudian pada contoh-contoh tadi yang pada tabel, memang salah satu fungsi dari pembentukan mubtada khabar yang di depannya ada domir, salah satu fungsinya itu memang untuk menunjukkan pekerjaan atau profesi. Makanya pada tema hari ini temanya itu tentang jati diri, tentang siapa dia, siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi benar sekali dari pengamatan saudari Marsha bahwa memang domir ketika dia munfasil atau di depan, maka itu biasanya diikuti dengan apa pekerjaannya atau apa profesinya. Nah, di akhir ini saya simpulkan bahwa kesimpulan pembelajaran kita bahwa ada dua bentuk damir ya. Damir yang pertama munfasil, yang kedua muttasil. Yang munfasil itu menunjukkan profesi, dan yang muttasil menunjukkan kepentingan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi, semua yang benar itu datangnya dari Allah, dan semua yang salah itu murni kekurangan kita sebagai manusia. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waalaikumsalam.